Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membuat video ini untuk menjelaskan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh SMK Negeri 1. Nah, apa itu aplikasinya? Nah, aplikasinya adalah Modify. Modify ini adalah aplikasi yang digunakan untuk sistem rekomendasi musik berdasarkan ekspresi wajah. Nah, bagaimana itu aplikasinya dan siapa saja yang mengembangkannya dan apa tujuan dibaliknya, mari kita bahas dengan lengkap. Nah, di sini program ini diinisialisasi oleh siswa SMK Negeri 1 dan juga para guru apel pemrograman. Nah, di sini saya sebagai tenaga kependidikan yang diajak untuk berkolaborasi bersama siswa-siswa untuk membuat aplikasi sehingga nantinya dapat digunakan secara berkelanjutan dan menjadi proyek berkelanjutan. Nah, proyek ini diawali pada tahun kemarin. Nah, sehingga proyek ini masih berjalan dan masih akan dikembangkan. Nah, bagaimana uh, aplikasi ini? Mari kita masuk ke presentasinya. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa briefingan untuk aplikasi kita ini, yaitu adalah Modify. Kita masuk ke slide-nya ya. Nah, Modify ini adalah bagian dari inovasi pendidikan berbasis teknologi dari mata pelajaran pemrograman di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di sini fokusnya itu adalah pemberdayaan siswa untuk membuat produk inovatif. Seperti itu. Nah, pada pengembangan kali ini yang aplikasinya itu adalah Modify, itu tim pengembangnya ada 4 orang. Di sini dengan saya sendiri, Firmansyah Mukti Wijaya, sebagai pengembang utama. Kemudian programmer back-end-nya Mas Hasbi, kemudian programmer front-end-nya Muh Afandi, kemudian yang mengontrol kualitas dari aplikasi secara keseluruhan dan fungsi-fungsinya adalah Mas Rohmat. Nah, ketiga itu adalah siswa dan saya sebagai mentor untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas mereka. Nah, nantinya program ini akan diturunkan ke siswa di bawahnya. Nah, kita simak bagaimana selanjutnya. Ini topiknya adalah bagaimana memberdayakan siswa dan kolaborasi antara siswa, guru, dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Salah satunya ya ini tadi, Modify. Kemudian konteksnya di sini adalah proyek berkelanjutan dalam mata pelajaran pemrograman di jurusan TKJ. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk belajar teknologi AI dengan konteks yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, salah satunya adalah membuat aplikasi berbasis AI. Nah, di sini saya perkenalkan lebih lanjut, kami dari SMK Negeri 1 Kediri, berlokasi di Kediri, Mojoroto, Jalan Veteran nomor 9. Lanjut. Nah, bagaimana latar belakangnya? Seperti yang saya jelaskan tadi, inisiasi pemberdayaan ini diinisiasi dari memberdayakan siswa dalam pengembangan teknologi AI, di mana saya atau kami secara keseluruhan di sekolahan itu ingin membuat agar siswa itu dapat berkolaborasi dengan tenaga kependidikan, guru ataupun siswa. Nah, di sini dimulai dari jurusan TKJ. Nah, salah satunya adalah produknya adalah Modify, seperti itu. Kemudian, kenapa kok ini dilakukan? Karena ingin membentuk pembelajaran yang inovatif, yang mengedepankan keterampilan teknis dan kolaborasi dan kolaboratif. Nah, bagaimana dengan tujuan dan manfaatnya? Di sini ada 4 poin yang saya rangkum, di mana ada aplikasi berbasis AI, pembelajaran kepada siswa, dan manfaat bagi sekolah dan sosial. Nah, keempat ini adalah komponen yang akan kami tuju untuk menyelesaikan proyek ini ke depannya. Nah, sasaran inovasi. Nah, dalam sasaran inovasi, di sini ada siswa SMK, di mana siswa SMK ini, terutama jurusan TKJ, yang terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian masyarakat yang nantinya akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian tenaga pendidikan. Nah, di sini kami sebagai tenaga kependidikan yang diikutsertakan menjadi bagian untuk membantu
mensukseskan siswa agar bisa menuju inovasi yang mereka inginkan, kami sangat terbuka dan ingin ikut membantu, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mekanisme atau organisasi yang disusun. Nah, dalam pengembangannya nanti, kami membagi dalam beberapa bagian ini. Dalam tim pengembangan, siswa yang akan diajak ataupun diajak berkolaborasi adalah siswa kelas 11 yang memiliki minat di bidang teknologi, AI, maupun pemrograman. Nah, dalam waktu pelaksanaannya, karena ini bukan bagian dari pembelajaran yang efektif dan bersifat berkelanjutan, maka ini dijadikan kegiatan komunitas di bawah jurusan TKJ yang dilaksanakan di luar jam sekolah. Itu bisa melewati online, daring, ataupun luring. Seperti itu biasanya di hari Sabtu. Terus aspek materi yang dikembangkan. Nah, siswa yang ikut dalam pengembangan aplikasi ini dapat mempelajari basic ilmu tentang pemrograman, kecerdasan buatan, kolaborasi tim, dan teknologi inovasi. 4 hal utama inilah yang akan didapatkan ketika mereka ikut dalam pengembangan aplikasi ini. Nah, apa yang menjadi ketercapaian dan kendala? Nah, dalam saat ini, ketercapaian yang dapat saya sampaikan yaitu adalah peningkatan keterampilan siswa dalam pemrograman dan penggunaan AI, serta kolaborasi aktif antara siswa, guru, ataupun tenaga kependidikan, serta membangun proyek yang berkelanjutan sebagai bagian dari ekstrakurikuler, di mana salah satu implementasinya ya AI aplikasi Modify ini. Terus dalam kendalanya, untuk saat ini tidak bisa dilakukan dalam jam pelajaran karena ini bagian dari pengembangan diri yang sifatnya itu ekstra, sehingga siswa itu diharapkan untuk memberikan waktu ekstra. Di sini harapannya inovasinya akan dikembangkan sampai ke aplikasi berbentuk mobile. Aplikasi yang kami kembangkan saat ini masih di aplikasi desktop, di mana aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan Python dan menggunakan API dari Deezer dengan menggunakan data dari Kaggle, kayak gitu. Nah, apa harapannya? Di mana harapannya ini dapat meningkatkan keterampilan, pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan dampaknya. Nah, di sini dampak yang akan lanjut, bagaimana dengan dampaknya? Nah, hasil yang diharapkan dalam pengembangan kali ini, terutama Modify, itu dapat meningkatkan keterampilan siswa yang ikut dalam mengembangkan aplikasi ini, atau pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi kami. Dan selanjutnya, step terakhir itu adalah terapi emosional berdasarkan ekspresi wajah dengan musik yang akan kami buat, seperti itu. Sehingga nantinya dalam setiap pengembangan proyek ke depannya itu terjadilah kolaborasi inovatif seperti itu. Nah, kami juga memiliki planning rencana implementasi keberlanjutan di mana pada tahun 2025 kami ingin menyesuaikan tampilannya agar lebih baik. Kemudian di akhirnya di tahun 2029 kami ingin aplikasi ini bisa menjadi aplikasi mobile sehingga nantinya bisa dinikmati berdasarkan ekspresi wajahnya menggunakan HP dan nantinya memberikan lagu ataupun suara-suara relasi sesuai dengan mood yang saat ini, seperti itu. Akhirnya, dalam inovasi kali ini, kami berharap siswa dapat berpartisipasi langsung dalam potensi AI, di mana salah satunya untuk aplikasi Modify ini menunjukkan potensi AI untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian pendidikan berbasis teknologi, yang memberdayakan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Kemudian kolaborasi masa depan, mana aplikasi ini akan dikembangkan terus-menerus sehingga memberikan dampak yang positif dan lebih luas. Dalam perkembangan berlanjutan, Modify akan terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat yang besar dalam emosi manusia. Itulah harapan kami. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo ya nanti. Oke, inilah
aplikasi yang telah kami kembangkan dan saat ini hanya tersedia untuk desktop dan bisa diakses di GitHub untuk mendapatkan aplikasi ini. Nah, di sini saya tidak menunjukkan wajah saya karena kameranya nanti akan digunakan untuk upload foto ataupun ambil foto. Nah, di sini saya contohkan untuk ambil foto ya. Nah, ini tadi saya sudah mengambil foto dan ini loading karena spek dari aplikasi saya ini cukup besar karena ini masih dalam satu komputer yang sama sehingga masih berat kayak gitu. Di sini terdeteksi wajah saya itu adalah wajah sedih. Nah, kayaknya ini memang sedih sih karena saya tadi agak sedikit turun wajahnya sehingga terlihat sedih. Nah, di sini juga terdeteksi sedih. Sehingga lagu yang direkomendasikan itu adalah lagu sedih mengetesnya. Di sini saya mau coba untuk Blood in Leaf. Muncul lagunya ya. Saya stop karena ini nantinya takutnya terkena copyright ketika saya unggah di YouTube. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu aja review terakhir dari kami terkait pengembangan aplikasi Modify dalam inovasi siswa di pembelajaran pemrograman. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.